Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku fillah, mujahadah, sungguh-sungguh dalam ibadah, serius dalam melaksanakan sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, umrah, baca Quran dalam doa. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan berikan strategi hidayah untuknya. Hidayah Allah berikan kepada hambanya yang serius dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam ibadah, tidak asal-asalan, tidak main-main. Karena itu sahabatku fillah, lakukan ibadah dengan keseriusan. Dan insya Allah dengan keseriusan yang kita lakukan, pasti Allah berikan hidayah petunjuknya kepada kita. Hati yang bersih Allah berikan karena kesungguhan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lakukan mujahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang berikutnya agar kita memiliki hati yang bersih adalah bagaimana kita lakukan selalu muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, merasakan kehadiran Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Sadar bahwasanya Allah bersama kita, ma'iyatullah, di rumah, di jalan, di kantor, di atas kendaraan, ketika sendiri, ketika bersama, selalu bersama Allah, ma'iyatullah. Kesadaran ini harus tertanam dalam diri kita. Cara agar hati kita bersih adalah bagaimana kesadaran kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi. Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu hamba Allah yang selalu ingat Allah dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Dalam berbagai posisi ia ingat Allah. Dalam kondisi apapun ia ingat Allah. Susah, senang, kaya, miskin, dalam keadaan apapun ia ingat kepada Allah. Dan selama kita ingat kepada Allah, Allah pun selalu ingat kepada kita. Fazkuruni azkurukum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku Allah berzikir kepada kalian. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah untuk selalu mengingat kepada Allah dalam kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku fillah, muhasabah. Cara agar hati kita bersih. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Introspeksi diri, bahkan interogasi diri. Sejauh mana amal ibadah kita diterima Allah atau tidak? Sejauh mana maksiat yang kita lakukan dalam sehari, dalam 24 jam, dalam menit, dalam hitungan detik pun kita bermuhasabah diri, berkaca diri. Dan inilah asyiknya ciri hamba Allah yang beriman, yaitu sibuk dengan aib dirinya sendiri, tidak tertarik dengan aib orang lain. Dia melakukan muhasabah diri sehingga hatinya semakin bersih. Dan inilah keinginan kita. Hamba Allah yang hatinya bersih selalu melakukan muhasabah diri. Dia tidak akan ghibah, tidak akan namimah, tidak akan memfitnah, karena sibuk dengan aib diri sendiri yang begitu banyak. Dan akhirnya dengan muhasabah diri dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku fillah rahimakumullah. Cara berikutnya agar kita memiliki hati yang bersih adalah musahabah, bersahabat, bergaul, berteman dengan orang-orang yang soleh. Innamal mu'minu ikhwah, sesungguhnya hamba Allah yang beriman itulah saudara kita. Contoh sederhana analoginya, ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi misalnya, maka kita akan merasakan atau kita pun akan terbawa oleh kondisi teman kita. Akhirnya kita pun akan wangi, kemana-mana kita bau minyak wangi. Kenapa? Karena berteman dengan tukang minyak wangi. Tapi ketika kita berteman dengan tukang ikan asin misalnya, bau ikan pun ada di mana-mana dan kita pun akan tercium bau ikan asin itu. Apa maknanya?
ungkapan ini, analoginya adalah kalau kita bersahabat dengan ahli tahajud misalnya, maka kita pun diingatkan untuk selalu bangun malam untuk tahajud. Setiap hari kita dapat WA, dapat SMS, diingatkan, yuk bangun malam sholat tahajud. Kenapa? Karena kita bersahabat dengan ahli tahajud, bersahabat dengan ahli zikir, kita menjadi hamba Allah yang selalu berzikir. Diingatkan pentingnya kita berzikir kepada Allah. Tapi na'udzubillah min dzalik, ketika kita bersahabat dengan tukang mabok, na'udzubillah, bersahabat dengan tukang narkoba, bersahabat dengan orang-orang yang tukang gosip, kita pun akan melakukan itu tanpa sadari kita. Karena itu cara agar hati kita bersih adalah qalbun salim. Caranya adalah diantaranya bersahabatlah dengan hamba-hamba Allah yang soleh, ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang ikhlas, sahabat-sahabat yang soleh. Akhirnya kita pun dibersamakan olehnya, dan kita pun tanpa kita sadari menjadi orang yang soleh karena kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah sahabatkan kita dengan hamba-hamba Allah yang soleh, dan kita masuk surga melalui hamba-hamba yang soleh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku fillah, di antara caranya berikutnya agar kita memiliki qalbun salim, hati bersih, adalah muzaqarah. Hari di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ta'lim, majelis tarbiyah, liqa, kita hadiri pengajian-pengajian. Idza maratum bidadil jannah, kata Nabi, fartau, apabila kalian melewati taman surga, mampirlah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Majelis zikir, majelis ilmu, pengajian. Dengan kita hadir di situ, maka terjadi pembakaran dosa kita. Sehingga Rasulullah SAW mengungkap dalam hadis yang lain, kalau kita hadir, berkumpul, berzikir, berjamaah, selesai berzikir, malaikat yang hadir mengatakan kepada hamba-hamba Allah yang berzikir, kumu qad ghafarallahu junubakum wa budiyat sayiatikum hasanat. Berdirilah kalian, sungguh Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa kalian, dan Allah ganti sifat-sifat buruk kalian dengan sifat yang mulia. Akhlakul karimah, hati bersih, Allah berikan kepada hamba yang sering hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, di pengajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku fillah, cara agar hati ini bersih diantaranya adalah mu'aqobah. Mu'aqobah itu artinya menghukum diri karena melakukan kelalaian dalam ibadah. Ini seperti dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Suatu saat beliau asyik dengan kebun kurmanya, baru bercocok tanam. Kemudian ada salah seorang sahabat. Beliau bertanya, hai sahabatku, Fulan, kamu dari mana? Ya Umar, saya dari masjid, sholat berjamaah. Tadi kami mencari-cari, kamu kemana ya Umar? Astaghfirullahaladzim, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Lalu dia menghukum dirinya, gara-gara ladang ini, kurma ini, saya tidak bisa beribadah sholat berjamaah di masjid. Akhirnya dia menghukum dirinya, mewakafkan seluruh ladang kurmanya untuk Allah dan Rasulnya. Inilah mu'aqobah, menghukum diri. Ini cara efektif agar hati kita bersih. Karena itu sahabatku fillah, kalau kita ingin hati kita bersih, melakukan kesalahan, kelalaian, kita ingin cintanya Allah, misalkan tidak tahajud, kita berinfak yang memberatkan kita, yang agar kita semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Yang mungkin biasanya infaknya 10.000, karena semalam tidak tahajud 1 juta misalkan. Dan ini sangat disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersihkan hati kita dengan cara mu'aqobah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku fillah, cara agar hati kita bersih, qalbun salim, yang berikutnya adalah mu'ahadah. Apa itu? Janji yang kuat kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajarkan oleh Rasulullah dalam setiap kita sholat, kita membaca doa iftitah. Dalam doa iftitah
Kita berjanji kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, mencari ridha Allah. Inilah janji kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Aku ridho, saya ridho ya Allah, Engkau Tuhan saya, Nabi Muhammad utusan Engkau ya Allah, Islam agama saya. Dan inilah bukti cara agar kita memiliki hati yang bersih. Ingat dengan janji kita, kita kuatkan janji kita, bahkan berulang-ulang kita baca setiap kita sholat. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, mencari ridha Allah, untuk Allah, hanya mencari ridha Allah. Kalau ini tertanam dalam jiwa kita, janji kita, yakinilah Allah pasti memberikan kita hati yang bersih, hati yang bening, hati yang jernih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa